sayang? Lapar. Bentar lagi ya. Ini sepedanya bocor, jadi pelan-pelan. Nanti bentar lagi udah nyampe ya. Ya. Kamu kangen gitu sama motor ini? Pak? Pak Lurah sama anaknya toh? Iya Pak. Ya Pak, silahkan masuk. Ini maaf aja Pak, ini saya di sini aja. Ini anaknya masih kangen sama motornya Pak. Jadi di sini aja. Di sini aja Pak. Apa duduk aja di sini aja Pak? Nggak apa-apa. Itu anak saya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kangen sama motornya. Walah, Pak Luri udah ada duit toh. Motornya mau diambil. Waduh ya, ini maaf aja Pak. Kedatangan saya itu bukannya mau ngambil motor, tapi malah saya terus terang mau minta tambahan dulu Pak, uangnya Pak untuk gadian itu. Oh, mau minta tambah duit. Iya Pak. Ya ini maaf aja ya. Sekalian bayarin sekalian Pak lah. Iya Pak. Bisa nambah berapa Pak Luri? Dulu itu kan saya pinjam sama Pak Husin itu kan 6 juta Pak. Nah, sekarang tambahin lagi 2 juta gitu lah. Tapi Pak Luri nggak nyesel kalau motor itu jadi saya bayarin nanti. Lah itu loh Pak, selalu ingat terus motornya. Tapi habis gimana lagi Pak, karena semua itu kebutuhan Pak. Sabar ya, Pak Luri. Ya kalau saya pribadi, saya maulah membeli motor Pak Luri. Tapi mungkin suatu hari nanti kalau Pak Luri mau ngambil motor itu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa ya. Iya Pak. Ini sementara ini adanya di sini dulu Pak ya. Besok pagi-pagi saya beli Pak. Tukang dulu. Ini Pak ya, ini begini aja. Yang ini dihitung dulu ini ya. Iya Pak. Yang ini khusus ini buat Pak Luri ya. Ini nggak usah dihitung, Gimana, Pak? nggak usah dihitung ini. Yang ini aja ya. Kurangannya besok ya. Terima kasih Pak ya. Saya selalu merepotin Bapak terus Pak. Udah nggak apa-apa Pak Luri, selagi saya bisa bantu, kenapa tidak? Yang penting Pak Luri tetap sabar ya. Ya udah Pak Husin, saya mau mengisi dulu Pak Husin. Ya. Pak Luri. Pulang dulu, silakan Pak ya. Naik. Ini, nah, kakinya ya. Udah. Nih Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena besok Bapak beli lagi ya. Pak, ini suami saya masih usaha, Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu, hari ini harus ada. Aku udah berapa kali ditipu sama kamu. Tarsu terus. Kamu tuh jangan berlagak, kalau nggak punya duit nggak usah utang-utang kalau nggak bisa bayar kamu. Ya sabar toh, Pak. Kan suami saya juga masih usaha. Bentar lagi juga pulang, nanti dibawain duit. Sabar. Pokoknya saya nggak mau tahu, hari ini harus ada. Utang enak, giliran bayar susah kayak gitu.
Ya maaf Pak, namanya juga belum ada uangnya. Ya itu kalau gitu udah pol itu kayak gitu. Jangan bentak-bentak gitulah Pak. Pokoknya aku kalau nggak sama anakmu, udah tak beri aslinya itu. Assalamualaikum. Pokoknya gimana caranya harus lunas hari ini. Suami saya Hah? Ini lagi bapaknya ini kelar entung. Duduk sini. Dapat duit nggak? kasih duitnya. Dari tanggal berapa ini? Lihat mata kamu ini. Tapi barusan segini tuh mas. Berapa ini? Ini cuman berapa ini? Cuman 2 angsuran ini. Ya tapi barusan itu loh Pak agaknya lah. Pokoknya besok harus dilunasin. Kalau enggak, kamu ini. Gimana sih Mas? Kamu kan tak suruh cari duit biar buat ngelunasin. Kok cuma 2 angsuran tuh gimana? Ya kamu jangan selalu menyalahkan saya. Itu kan kesalahan kamu juga. Ya tapi kan ini udah tanggung jawab kamu sebagai suami Mas. Ya sih. Gak usah belagak so nangis lah kamu. Tapi kalau kamu hidupnya nggak berlebihan begitu, nggak mungkin kamu punya utang segini, mah. Ya gimana aku nggak ngutang? Jangankan nggak ngutang, orang kamu loh nggak punya apa-apa Mas. Kalau aku nggak ngutang aku nggak bisa makan. Tahu nggak? Dulu mau sama kamu Mas, kamu tuh abang lagi karena kamu punya harta, punya uang Mas. Ya sekarang ya males lah aku punya apa-apa enggak. Jaga mulutmu, mah. Kenapa kamu sekarang kok berubah begitu, mah? Ya gimana nggak berubah? Kamu udah nggak punya apa-apa kok. Siapa juga yang mau kayak tua bangga kayak gini udah nggak punya apa-apa, tua kayak gini. Siapa yang mau? Kamu Mas nyadar ngaca Mas. Dulu aku mau sama kamu karena kamu ada hartanya, sekarang kamu nggak ada apa-apanya Mas. Makanya aku kayak gini sama kamu. Jaga pembicaraanmu, mah. Kamu Waalaikumsalam. Mas, ini kok lebaran tangis-tangisan sih? Ada apa? Halah inilah si Ruli nggak benar. Coba Mak, ceritain ada apa sebenarnya sih? Ini loh Kak, si Ruri orang tak suruh nyari duit buat bayar utang, cuma 2 angsuran aja Kak. Kan seharusnya 5, dia tak suruh ngelunasin malah bawa 2 angsuran doang. Gimana nggak bete coba? Aku kalau mikirin Luri jadi mumet, pingin ngombe paramek. Orang dulunya memang kaya, tapi sekarang nggak ada gunanya. Lah ya itu makanya Kak, kamu yang nggak setiap hari aja mumet, apalagi aku yang tiap hari Kak. Gedek Kak aku. Gimana sih Lur? Kamu laki-laki kok bisa cari duit kok untuk istrinya? Loh Mas Gawing, jangan selalu nyalahkan saya. Adik kamu itu kan yang waktu utang itu apa bilang sama suami, kan enggak sih Mas? Ya tapi kan itu tanggung jawab kamu loh Lur. Itu istri Coba kamu. lu enggak berlebih-lebihan, cara pakaiannya juga nggak mungkin terjadi begini Mas. Lur, kamu pikirin, masa perempuan kayak gini kok dibilang berlebihan gimana coba? Itu udah wajar-wajar aja, itu kok udah umum kok itu. Hidup di desa baju kayak gitu. Dulu waktu saya itu masih punya uang, saya dihargai. Tapi setelah keadaan begini, kenapa selalu menghina saya, Kak? Heh, kalau ngomong itu jangan selalu jawab terus. Kalau diomongin kakaknya, diam aja ngapain? Iya Mas, kamu tuh ya seharusnya ngaca. Kalau kamu mau dihargain, ya usaha kerja lagi. Gimana caranya biar bisa bangkit lagi? Nggak kayak gini lontang-lantung, udah motor dijual. Kayak gini kan jadi nggak punya apa-apa. Dengerin tuh, apa nggak kasihan kamu sama istri kamu? Saya juga usaha loh, Ma. Dan Kak Gawing kan tahu kenapa motor saya dijual. Untuk nutupi adik kamu itu, Mas. Lah itu ya wajar, tapi karena kamu kurang giat cari uangnya. Camkan itu. Usaha apaan Mas? Udah kalau kayak gini Mas, aku udah nggak betah sama kamu Mas. Mending aku pergi dari sini, tau nggak?
Terus maksud kamu apa? Mau kamu apa? Mau aku pergi dari sini. Udah nggak sama kamu lagi, cerai aja. Udah Mas, mendingan aku pergi dari sini Mas. Itu mah yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Kalau bisa cerai aja sama orang ini. Iyalah, siapa juga yang betah hidup kayak gini. Udah kalau gitu kita tinggalin aja mah. Tinggal aja mah. Udah, kamu di sini ikut bapakmu aja. Sana, sana yang bapakmu aja. Nah, ayo Pak. Kenapa begitu tega, Suma? Dengan suami dan anaknya, ya Allah. Mungkin kesalahan saya atau gimana. Tapi enggak. Saya nggak boleh menyalahkan diri saya sendiri. Ya Allah. Mungkin cobaanku yang begini. Saya harus tegar dalam menghadapi ini. Assalamualaikum. Bapaknya ada di. Ini lagi makan jajan ya? Wah enaknya, ini banyak jajannya ya. Udah tak bukain sini. Pelan ya. Pak Lurah. Pak. Ini Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya masuk Pak. Mari. Gimana kabarnya? Sehat Pak Luri? Alhamdulillah. Jadi maksud kedatangan saya ke sini seperti janji saya. Saya mau melunasi duit pembayaran motor yang kemarin. Pak Luri dengar saya kan? Iya Pak. Aku malah bengong. Ini sebenarnya ada apa lagi Pak Luri? Harusnya kan seneng saya udah nganterin duitnya. Ya Pak, aku malah bengong. Ada apa? Saya banyak sekali masalah Pak. Istri saya katanya hutangnya masih banyak loh Pak. Lalu saya bilang, dia malah marah-marah. Saya jadi bingung Pak. Dan kakaknya kemarin juga ke sini, bukannya menasehati, tapi malah ikut marah-marah juga menyalahkan saya Pak. Ya Allah Pak Luri, sekarang istri Pak Luri kemana? Istri saya meninggalkan saya Pak, dan anak saya. Dan yang lebih parah lagi Pak, dia minta cerai. Minta cerai?
Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Luri harus sabar ya. Namanya juga kehidupan. Pak Luri harus berbesar hati. Kalau memang istri Pak Luri bersikap seperti itu, kakaknya juga mendukung hal-hal yang negatif seperti itu. Percayalah Pak Luri, ini mungkin yang terbaik untuk Pak Luri ya. Pak Luri jangan merasa beban hati. Cukuplah Pak Luri merawat anak Pak Luri dengan baik ya. Mudah-mudahan Pak Luri, semua ini adalah yang terbaik untuk Pak Luri. Daripada Pak Luri berat, beban berat di pikiran Pak Luri, ikhlaskan Pak Luri ya. Mudah-mudahan Pak Luri bisa mengerti yang saya katakan Pak. Saya merasa sedih Pak. Saya memang tidak mengalami peristiwa ini dalam kehidupan saya Pak. Tapi melihat kondisi Pak Luri seperti ini, saya ikut prihatin Pak. Pokoknya saya doakan Pak Luri kuat, Pak Luri tegar Pak ya. Ya Allah itu tidak menguji hambanya di atas batas kemampuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Terus coba Gimana nih janjinya? Hari ini harus lunas. Nih, utang-utang kamu nih. Pokoknya hari ini kalau meleset lagi, tak gembok mulut kamu. mohon maaf sebentar ini Pak. Maaf ya. Ini sebenarnya ada apa tuh? Ini bukan urusan Bapak, ini saya nagih hutang sama si Pak Luri ini. Yang jelas hari ini harus clear. Sebentar Pak. Saya ini kepala desa di sini Pak ya. Kalau Bapak memang ada urusan sama Pak Luri, tolong sopan sedikit hargai saya. Saya kepala desa di sini. Kalau ada urusan sama warga saya terpaksa harus ikut campur. Tolong sopan sedikit. Duduknya di bawah aja di situ. Duduk. Tapi enak betul hati saya, Pak. Udah. Nanti ada jalan tengahnya nanti. Gimana coba ini? Pak Luri, jelasin Pak. Ya, sebenarnya itu yang punya utang itu kan atas nama istri saya Pak. Tapi saya nggak tahu menahu masalah itu Pak. Tahu-tahu udah utang, tahu-tahu Pak Badrus kesini nagih. Dan motor saya itu kan juga dibeli sama Bapak, yaitu terus terang untuk mencicil itu Pak. Di samping itu juga tanah saya juga sudah saya jual Pak. Nominalnya berapa saya nggak tahu, tapi sudah saya jual itu masih ada terus Pak. Dan setelah barang-barang saya habis Pak, si Sukma malah meninggalkan saya Pak. Jadi uangnya dibebaskan sama saya Pak. Oh, jadi ceritanya seperti itu Pak Luri. Iya Pak. Ini mohon maaf. Siapa namanya Bapak? Badrus, Pak. Sekarang saya sebagai kepala desa sini terpaksa ikut campur. Saya mau tanya, Pak. Jawab dengan jujur ya. Waktu Bu Sukma itu pinjam duit, ada Pak Luri enggak? Enggak. Ada surat perjanjian? Enggak. Nah, berarti ini semuanya Pak Badrus sudah salah. Salah Pak Badrus. Loh, kok bisa, Pak? Siapapun yang pinjam duit itu, seorang wanita, perempuan, istri, kalau tanpa sepengetahuan suami, nggak ada tanda tangan, nggak ada persetujuan itu, kalau menurut undang-undang itu sudah sah, itu nggak ada kasus apapun. Dan satu lagi, ditambah lagi, istri Pak Luri sekarang sudah meninggalkan Pak Luri. Wah. Nah, jadi untuk masalah utang piutang ini, Pak Luri tidak punya tanggung jawab apapun. Ingat ya, kalau sampean masih kesini lagi, sampean akan berurusan dengan saya. Saya nggak sungkan-sungkan akan proses ke jalur hukum. Pak. Terus ini solusinya gimana ini, Pak? Sekarang begini aja, ikut saran saya ya. Sekarang pokoknya Bapak cari istrinya Pak Luri. Langsung aja cari ke sana. Pak Luri tahu nggak kamu orangnya? Ini dia cuma mau pergi itu saja, saya nggak tahu. Aduh. Sekarang gini aja, sampean cari istrinya Pak Luri ke tempat kakaknya, namanya Pak Gawing, kepala dusun, rumahnya dekat pertigaan itu. Situ semua orang pasti tahu. Sampean ke sana aja. Gawing ini itu? Ya. Yaudah kalau gitu, Pak.
Yaudah San. Pak Luri, pokoknya nanti kalau ada apa-apa lagi Pak Luri ngomong sama saya. Ya, itu sudah kewajiban saya Pak Luri. Yang penting Pak Luri tetap sabar ya. Jangan menyerah Pak. Ingat-ingat Pak Luri lebih utamakan ngurus anak Pak Luri ya. Ya Pak. Udah, saya tak permisi dulu ya. Terima kasih bener nih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sudah. Aduh. Bentar ya. Ini motornya mau bawa pinjam bentar ya. Bapak. Aduh. Pulang ya. Gimana rasanya, Dek? Jantungnya panas, Kak. Aduh, Dek. Jangan-jangan jantung kamu kambuh, Dek. Sakit, Kak. Terus gimana nih, Dek? Ayo, Kak, minta obat, Kak. Minta obat ya? Terus obatnya apa, Dek? Saya nggak punya obat, Dek. Aduh. Obat, Dek. Cuma ada paracetamol itu yang kemarin. Aduh, Kak, sakit. Kak, tolong Kak, sakit banget, Kak. Sakit. Terus gimana, Dek? Nasib kita ini, Dek. Aduh, aku juga bingung ini caranya gimana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ah, nggak usah pura-pura, modus ini. Lah ini beneran loh Mas Badrus. Sakit beneran ini. Ya tapi utangnya gimana? Utangnya gimana? Kamu apa nggak tahu keadaan adik saya? Keadaan saya. Kok malah nyorot kayak gitu sih, Wing? Loh, ini kan kamu sangkutan sama dia. Lihat, ngapa kamu ikut-ikutan? Tapi kan kamu lihat orangnya lagi kayak apa? Kalau kamu maunya kayak gini, pala ini, lihat ini. Utangnya di kamu. Berapa sih? Mana? Nih, dari tanggal berapa ini? Tahun berapa ini? Kamu pala punya utang adik kamu pala kayak gitu caranya. Mau kamu apa sekarang? Udah tahu kan? Mas, minta maaf lah saya, Mas. Maaf. Kalau ini belum lunas, jangan harap minta maaf kamu. Pokoknya saya belum pergi, kamu belum ada jaminan. Tuh Pak, adik saya kayak gini. Aku nggak mau tahu, yang penting jaminan dulu. Jaminan apa lagi? Sertifikat apa-apa. Coba. Nah, ini baru. Dah, kamu tahu itu apa? Iya, udah. Ya udah kamu pergi sana. Sakit, Kak. Istighfar deh. Istighfar deh. Ya Allah deh. Aduh deh. Astagfirullahaladzim. Aduh deh. Sukma. 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 Sukma.